Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, kita kembali lagi pagi ini, pagi yang penuh dengan lawatan Tuhan. Percayalah Tuhan siap melakukan pertolongannya, keajaibannya tengah-tengah kita. Hari ini Mas Murni mengambil tema kehadiran Tuhan mengalahkan segalanya. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka apapun yang kita alami tidak berarti. Karena apa? Kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan mengalahkan, itu lebih dari segala-galanya. Itu mengalahkan apapun yang kita hadapi. Mari kita melihat Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara, kita melihat bahwa kehadiran Tuhan mengalahkan segalanya. Saudara, bagaimana caranya? Saudara lihat bagaimana orang-orang pada waktu itu datang, saudaraku, dari orang-orang Majus dari timur menuju ke Yerusalem. Saudaraku, karena mereka tahu Yesus dilahirkan di Betlehem. Ada orang-orang yang datang, saudaraku. Artinya, saudaraku, kehadiran Tuhan itu bisa mengalahkan segala-galanya. Kesibukan, apapun, semuanya pada waktu itu tertuju bahwa ada Raja segala Raja yang lahir. Ada Yesus Kristus Juru Selamat kita yang lahir ke dalam dunia. Pada waktu itu orang mau mencarinya, orang mau datang kepadanya. Karena kehadirannya membawa dampak, kehadirannya mengubah dunia. Kehadirannya justru mengubah dari gelap menjadi terang. Kehadirannya pada waktu itu menjadi jawaban bagi banyak orang. Dan termasuk seluruh dunia. Saudara dan saya pun mengalaminya ketika kita rindu kehadiran Tuhan. Saudara, bagaimana caranya supaya kita melihat kehadiran Tuhan mengalahkan segalanya? Karena kita tahu kasih-Nya tidak sebanding dengan apapun. Kasih surga, kasih ilahi yang dinyatakan tidak sebanding dengan apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini. Percayalah, kasih-Nya lebih dahsyat, lebih hebat daripada apapun. Yang kedua, saudara, penyembahan mengalahkan semuanya. Jadi yang pertama, saudara, kalau kita tahu kehadiran Tuhan mengalahkan segalanya karena kasih-Nya tidak sebanding dengan apapun. Apa yang sudah sedang alami, apa yang sedang engkau hadapi di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah bisnis, tengah-tengah keluarga dan apapun. Saudara, kabar baiknya adalah kasih Tuhan lebih daripada apapun. Bisa memberikan kemenangan, pertolongan. Mazmur 136 ayat yang keempat berkata, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bukankah itu yang sedang kita nantikan? Saudara, itu sebabnya saya katakan tadi kasih-Nya tidak sebanding dengan apapun karena keajaiban-keajaiban yang besar, bukan keajaiban-keajaiban yang kecil. Keajaiban sudah ajaib, bahkan besar. Di luar pemikiran kita, di luar kemampuan manusia. Dan dunia tidak bisa lakukan itu. Hal-hal yang supranatural Tuhan buat. Seorang diri, karena Dia Tuhan yang berdaulat, Dia Tuhan yang menciptakan apapun, Dia Tuhan yang di atas segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, yang bisa melakukan apapun, yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Tuhan itu hebat. Tuhan itu siap memberkati saudara dan saya. Mari kita datang sama Tuhan dan katakan, Tuhan terima kasih, aku mau terus. Aku sadari sekarang ini, ketika kasih-Mu tidak sebanding dengan apapun. Itu sebabnya orang-orang Majus dari timur rela, saudara, meninggalkan semuanya untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka tahu kehadiran Tuhan luar biasa. Yang kedua, saudara, penyembahan mengalahkan semuanya. Itu sebabnya kehadiran Tuhan mengalahkan segalanya. Karena apa? Penyembahan mengalahkan segalanya. Ketika saudara kudus menyembah Tuhan, saya percaya pergumulan persoalanmu tidak ada apa-apanya. Karena penyembahan itu akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Akan membuat sesuatu yang hebat, saudara. Akan ada perubahan-perubahan, akan ada pemulihan-pemulihan dalam penyembahanmu. Akan ada lawatan-lawatan Tuhan turun di tengah-tengah engkau. Penyembahan itu membuat surga berguncang dan bergerak. Dan surga akan melakukan apapun yang senantiasa dicari orang-orang percaya. Saudara, itu sebabnya jangan sampai engkau tidak punya waktu untuk menyembah. Jangan sampai engkau berkata, aku tidak punya kesempatan untuk menyembah karena sibuk. Waktunya, saudaraku, karena penyembahan mengalahkan semuanya. Ada orang rela, saudaraku, tidak menyembah karena kesibukan, karena bisnis, karena pelayanan, karena apapun. Dan akhirnya mereka tidak punya waktu untuk bertemu dengan Raja segala Raja. Tidak punya keintiman di dalam hadirat Tuhan. Padahal penyembahan itu penentu segala-galanya. Penyembahan itu membuat engkau mengalami terobosan. Lihat apa kata firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-9 dan 10. Perhatikan ayat ini. Jiwaku melekat kepadamu. Ini orang yang menyembah.
tangan kananmu menopang aku. Jadi kalau engkau menyembah melekat sama Tuhan, Tuhan tidak hanya, saudaraku, mau engkau intim sama Tuhan, tapi lebih daripada itu, hasil daripada keintimanmu dengan Tuhan, tangan Tuhan berkarya, menopang, menguatkan, mengokohkan, bahkan memimpin engkau dari kemenangan pada kemenangan. Dan saudara dengarkan, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi ada tantangan, ada masalah, saudara. Lihat orang-orang ini. Orang-orang ini sedang, saudaraku, terancam, sedang mengalami banyak pergumulan. Ada orang-orang yang ingin mencabut nyawanya. Ancamannya nggak ringan, serius, saudara, besar. Tetapi dia nggak peduli, dia tetap menyembah Tuhan. Ada orang berkata, saya nggak bisa konsen, nggak bisa fokus karena saya menghadapi masalah, saya nggak bisa menyembah Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang di dalam Mazmur 63 ayat 9-10? Dalam keadaan dia tertekan, dalam keadaan dia terpojok, dalam keadaan ada orang-orang yang ingin mencabut nyawanya, tetapi dia tetap melekat sama Tuhan. Dan akibatnya Tuhan menopang, beri kemenangan. Itu sebabnya sadarilah, saudaraku, penyembahanmu mengalahkan segalanya. Apapun yang terjadi di sisi kanan kirimu, kalau engkau menyembah Tuhan, akan ada lawatan, akan ada pemulihan. Tuhan akan bekerja menyelesaikan semuanya. Dan tangan kanan Tuhan membawa kamu menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Hari ini biarkan berkata Tuhan, terima kasih. Aku percaya kehadiran Tuhan mengalahkan segalanya. Karena aku tahu kasih-Mu tidak sebanding dengan apapun. Dan penyembahanku akan mengalahkan segala-galanya. Tuhan Yesus bersama saudara memberkati engkau sepanjang hari ini. Amin.